pemimpin persatuan gerombolan yang bekerja sama dengan Belanda yang menamakan dirinya Gagak Lodra, adalah seorang pembesar Kadipaten Pati. Kanjeng, sebagai penguasa Kadipaten Pati, tentunya mengetahui Raden siapa di Kadipaten Pati yang mempunyai bedil. Melanjutkan cerita film misteri Gunung Merapi. Dalam episode ini kita langsung saja kepada Lindu Aji, yang beberapa waktu lalu sedang diutus oleh Sultan Agung Mataram untuk menemui Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Namun belum juga pulang karena banyak rintangan di tengah perjalanan. Singkat cerita, dalam episode 57 ini barulah pulang menghadap Sultan Agung Mataram. Ia pun menyampaikan pesan dari Ki Dharma kepada Sultan Agung. Dan pada saat itu Sultan Agung pun merasa bangga kepada Lindu Aji, karena telah sukses menjalankan tugasnya. Sultan Agung pun mengatakan bahwa bulan Sapar akan mengadakan pertemuan agung. Lindu Aji pun diundang untuk menghadiri acara pertemuan agung pada bulan Sapar nanti. Apa yang kau dapat dari perjalanan tugasmu? Hanya sebuah woro-woro, Gusti. Apa bunyinya? Hono Coroko. Selamat Kakanda Sultan Agung. Di pertemuan agung pada bulan Safar, kau harus hadir. Setelah menyampaikan pesan kepada Sultan Agung, Lindu Aji pun dipersilahkan untuk meninggalkan kesultanan itu. Lalu kemudian keesokan harinya Lindu Aji mendatangi Ki Rongge. Pekatik sebelum Lindu Aji, Ki Rongge pun mengatakan bahwa malam tadi barusan mimpi tentang Lindu Aji. Kata orang tua, itu impian bagus, Ki. Katanya memang begitu. Mungkin kau akan jadi orang terhormat, punya kedudukan, dan pangkat yang tinggi. Mudah-mudahan saja, Ki. Kalau saya jadi pembesar, saya tidak akan melupakan Aki. Iya, kalau umurku panjang. Kalau sudah jadi orang besar, jangan sombong. Sebab sombong itu tidak mendatangkan keuntungan, malah sebaliknya, mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Di tengah-tengah obrolan Lindu Aji dengan Ki Rongge, tiba-tiba ada seorang gadis cantik berbaju pink melempar pisau berisikan surat. Namun entah tahu surat apa yang dilempar gadis cantik itu. Ada suratnya? Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Kamu saja yang pernah belajar membaca. Selamat, kamu sudah memberikan kenangan manis. Aku tidak akan melupakan. Ada apa, Ci? Aneh, dia ada di sini. Siapa? Gadis yang pernah saya tolong di jalanan. Ya, ternyata gadis tersebut putri dari Ki Demang Sleman yang pernah ditolong Lindu Aji. Waktu di perjalanan beberapa hari lalu, Lindu Aji pun langsung mengikuti gadis tersebut. Namun gadis itu pun berjalan sangat cepat sekali. Doro Putri kok jalannya buru-buru? Maaf, Nyi. Apakah tadi ada seorang wanita memakai baju merah muda lewat sini? Yang mana ya? Itu loh Mbak Yu, yang tadi jalan terburu-buru menabrak si Rukmini. Oh, yang itu. Itu kan anaknya Ki Demang Sleman. Kamu nyari dia. Hati-hati, dia bakal jadi selir Kanjeng Adipati. Oh ya? Lalu kemana perginya? Ke sana. Terima kasih. Tidak tahu diri. Pekatik nasir anak Demang. Iya, cuma jadi tukang membersihkan kandang kuda, ingin sama perempuan terhormat. Kenapa tidak sama kita saja ya? Sama-sama pelayan. Iya ya. Hahaha, ternyata wanita suka ngiri gitu ya. Aku baru tahu. Yowes lah, lanjutkan saja. Singkat cerita, bulan Sapar pun telah tiba. Sebagaimana rencana Sultan Agung Mataram pun saatnya dilaksanakan untuk mengadakan pasewakan agung atau mengadakan pertemuan para petinggi Mataram. Pada saat itu Lindu Aji pun hadir atas undangan Sang Sultan. Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sengaja aku mengundang kalian, terutama para penguasa wilayah daerah bawahan, para adipati, juga para demang. Karena sekarang negara kita sedang diancam bahaya. Singkat cerita, kini Lindu Aji pun diangkat jabatannya jadi Senopati Mataram, yang awalnya hanya seorang pekatik kuda.
kini telah menjadi orang khusus utusan Kanjeng Sultan Mataram. Lindu Aji pun mendapat gelar Haryo Ageng Belonegoro. Keesokan harinya Lindu Aji pun mendatangi Ki Rongge untuk mengucapkan terima kasih atas nasihat Ki Rongge yang pernah diceritakan sebelumnya. Ki Rongge pun pada saat itu sangat bersyukur, karena sahabatnya telah naik jabatan diangkat menjadi senopati. Sembah Mbak Lindu, Kanjeng Senopati. Saya tetap Lindu Aji. Lindu Aji tidak pernah berubah. Yang berubah hanya pakaiannya saja. Tapi kamu sekarang kan sudah jadi penggede. Kalau begitu, doakan saya supaya tidak jadi orang yang sombong. Sebab pangkat dan jabatan hanyalah sementara. Memang benar. 2 hari kemudian, Lindu Aji menuju wilayah Cirebon guna mencari tahu gerombolan-gerombolan penjahat yang bersekutu dengan antek-antek Belanda. Namun dalam perjalanan ada 2 orang mata-mata pengintai dari anak buah Ki Dadung Awuk, pemimpin gerombolan Gagak Lodra. Gerombolan mereka sedang menyandera Tumenggung Sleman dan putrinya, yang beberapa waktu lalu telah ditolong Lindu Aji dalam perjalanan. Lalu kemudian, 2 orang mata-mata pun melaporkan kepada Dadung Awuk, bos mereka. Namun Lindu Aji pun sedang mengintai Dadung Awuk yang sedang memalak, atau minta uang cara paksa kepada mangsanya. Aku minta tebusan. Untukmu Adipati, 1.000 ringgit. Ki Demang Sleman, 500 ringgit. Dan untukmu, gadis yang cantik ini, 1.500 ringgit. Ada apa? Ada orang menuju ke sini. Gerak-geriknya mencurigakan. Kami kejar, tapi kami kehilangan jejak. Biarkan saja. Siapapun tidak akan bisa menemukan tempat ini. Aku sudah menemukan. Bocah gendang. Siapa kau? Hah? Alap-alap Segoro Kidul. Dia itu orangnya, Ayah. Alap-alap Segoro Kidul. Iya, Ayah. Lepaskan mereka. Kalau kau bawa uang 3.000 ringgit, aku lepaskan mereka. Nih, uang. Aku tantang kau berkelahi 1 lawan 1. Berani? Kau menyuruh anak buahmu karena kau tidak berani melawan aku 1 lawan 1. Bocah tak tahu diuntung. Kau benar-benar cari mampus. Belum tahu siapa Dadung Awuk. Untuk merobohkan pemimpin gerombolan pastri macam kamu, cukup dengan 3 jurus. 1 jurus aku gorok leher kamu. Ya, Ki Dadung Awuk pun merasa dilecehkan oleh Lindu Aji. Dan hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan Lindu Aji dan gerombolan pimpinan Gagak Lodra. Siapa yang ingin seperti pemimpin kalian? Jadi patung hidup. Ayo maju. Maju semuanya. Aku kirim kalian semua ke neraka. Ayo, pergi cepat. Dan jangan kembali lagi kalau masih ingin melihat matahari terbenam nanti sore.
Selanjutnya, pertarungan pun berakhir, karena anak buah Dadung Awuk membubarkan diri. Dan kini Dadung Awuk yang masih berdiri jadi patung hidup. Kini Lindu Aji pun dengan leluasa menanyakan tentang antek-antek Belanda yang bersekutu dengan mak lampir, yang akan menyerang Mataram. Dalam keadaan seperti patung begini, aku akan melemparkan kamu ke sungai untuk jadi santapan buaya. Jangan. Jangan. Maka itu lekas jawab pertanyaanku. Iya, benar. Kami dibayar oleh Belanda. Selain gerombolan Gagak Lodra yang kau pimpin, ada gerombolan lain yang dibiayai oleh Belanda? Gerombolan Blekok Hilang. Gerombolan Kelelawar Hitam. Gerombolan Macan Tutul. Gerombolan Durkala. Dan banyak lagi yang lain. Aku tidak hafal semuanya. Sebutkan, siapa pemimpinnya? Pembesar Mataram, Pembesar Kadipaten Pati, Wirosobo, Jepara, Rembang, siapa? Belum juga Dadung Awuk menjawab pertanyaan Lindu Aji. Tiba-tiba Dadung Awuk dibedil oleh seseorang yang tidak dikenal. Tapi entah tahu siapa. Pelakunya pun melarikan diri. Pemimpin Persatuan Gerombolan yang bekerja sama dengan Belanda yang menamakan dirinya Gagak Lodra adalah seorang pembesar Kadipaten Pati. Kanjeng, sebagai penguasa Kadipaten Pati, tentunya mengetahui Raden siapa di Kadipaten Pati yang mempunyai bedil. Di Kadipaten Pati, semua Raden punya bedil untuk berburu. Kiranya sampai di sini dulu cerita film misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.